Perkenalkan, saya Retno Nawangsih, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari LPTK Universitas Sanata Dharma. Setiap peserta didik di dalam kelas pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengenal dan memahami karakteristik setiap peserta didik. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai panduan instrumen profiling peserta didik yang dapat digunakan dalam memahami karakteristik setiap peserta didik. Karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh guru yang pertama ialah mengenai etnik. Di sini guru dapat melakukan wawancara kepada peserta didik dari suku manakah mereka berasal. Kemudian, yang poin kedua, guru juga dapat mengamati apakah peserta didik itu dapat berbaur dengan teman yang berbeda suku atau tidak. Yang kedua, guru juga dapat menggali mengenai kultur atau budaya yang membentuk peserta didik. Misalnya dengan mengamati bahasa sehari-hari yang digunakan oleh peserta didik. Misalnya jika peserta didik tinggal di tempat yang mayoritas berasal dari suku Jawa, apakah dia menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak. Kemudian, guru juga dapat mengamati apakah peserta didik mengenal kesenian daerah sekitarnya, apakah menganut kepercayaan tertentu, apakah peserta didik mematuhi norma yang berlaku di daerahnya, dan apakah peserta didik mampu menghargai adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga, mengenai status sosial ekonomi peserta didik. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik berdasarkan status sosial ekonominya agar dapat menyediakan pembelajaran yang nantinya tidak memberatkan peserta didik secara ekonomi. Di sini guru dapat melakukan wawancara misalnya dengan bertanya berapakah uang saku yang setiap harinya diterima oleh peserta didik, apakah lebih dari 10.000 atau tidak. Kemudian guru juga dapat bertanya apakah peserta didik pernah tidak menerima uang saku dari orang tuanya, dan di situ guru dapat menggali lebih dalam kira-kira mengapa sampai anak tersebut tidak menerima uang saku dari orang tuanya. Kemudian guru juga dapat mencari informasi mengenai pekerjaan orang tuanya dan dapat mengamati setiap harinya anak ini ke sekolah naik apa, apakah naik mobil atau naik sepeda motor atau mungkin jalan. Kemudian guru juga dapat bertanya mungkin mengenai benda-benda yang dimiliki seperti laptop, seperti itu. Kemudian guru juga dapat melihat data siswa atau mungkin langsung bertanya kepada siswa apakah mereka pernah menerima bantuan dana sosial atau tidak, dan apakah mereka anak yatim piatu atau tidak. Selanjutnya mengenai minat. Di sini guru dapat mengamati bagaimanakah ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran, kemudian keterlibatannya dalam pembelajaran, dan juga guru perlu mengamati apakah peserta didik itu berangkat ke sekolah membawa alat tulis yang lengkap seperti buku dan misalkan ballpoint atau pensil. Kemudian apakah ia selalu mengerjakan tugas atau tidak, apakah ia merasa senang mengikuti pembelajaran, dan apakah dia memperhatikan saat pembelajaran. Yang kelima mengenai perkembangan kognitif. Di sini guru perlu menggali sejauh mana perkembangan kognitif peserta didik. Misalnya dengan mengamati apakah peserta didik itu memiliki pemikiran yang kritis atau tidak. Apakah peserta didik mampu menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep. Kemudian apakah peserta didik lancar membaca, menulis, dan juga berhitung dasar. Dan apakah dalam berkomunikasi peserta didik sudah lancar atau belum, serta juga dapat melakukan pengamatan melalui data ataupun wawancara dengan menanyakan apakah peserta didik memiliki prestasi akademik atau tidak. Masih mengenai perkembangan kognitif peserta didik, guru dapat mengamati apakah peserta didik itu memiliki imajinasi yang kuat atau tidak. Kemudian, apakah selama pembelajaran dia memiliki inisiatif atau tidak. Apakah dia selalu ingin tahu, kemudian apakah dia menjawab pertanyaan guru dengan benar atau tidak, dan apakah dia mampu menyampaikan pendapat di depan kelas. Selanjutnya mengenai kemampuan awal. Di sini guru dapat mengamati
apakah peserta didik mampu menyebutkan pembelajaran yang lalu atau tidak, apakah dia masih ingat atau tidak. Kemudian, apakah peserta didik memiliki kemampuan dasar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan atau tidak, dan apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik. Kemudian mengenai gaya belajar. Di sini gaya belajar sangat penting untuk diketahui oleh guru agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik. Misalnya dengan melakukan penyesuaian pada strategi dan media pembelajaran. Di sini guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didik dengan cara bertanya ataupun mengamati kira-kira peserta didik itu lebih mudah memahami materi melalui gambar atau melalui suara atau melihat dan mendengar atau audio visual atau dengan cara membaca dan menulis materinya kembali dan ataukah peserta didik itu lebih suka bergerak untuk memahami. Kemudian guru juga dapat melihat motivasi peserta didik. Misalnya dengan melihat apakah peserta didik ini selalu hadir di kelas setiap hari ataukah peserta didik sering membolos dan tidak hadir di kelas. Kemudian apakah peserta didik mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu, apakah ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, apakah dia selalu memperhatikan penjelasan materi yang diberikan oleh guru, kemudian apakah mereka bersemangat dalam pembelajaran, apakah aktif bertanya mengenai materi yang belum diketahui, percaya dirinya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa, apakah dia menjawab pertanyaan dan dapat menyampaikan pendapat tanpa disuruh oleh guru maupun temannya, apakah peserta didik mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri tanpa mencontek temannya atau mencontoh temannya, kemudian apakah peserta didik itu aktif dalam mencari sumber belajar, dan apakah peserta didik saat mengalami kegagalan itu dia merasa malu atau bisa bangkit lagi setelah dia merasakan kegagalan. Selanjutnya, guru juga penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan emosi peserta didik. Misalnya dengan melakukan pengamatan apakah peserta didik itu mudah marah, apakah di kelas itu sering menangis atau tidak, atau bahkan merupakan anak yang ceria, penakut, atau anak yang agresif. Kemudian apakah ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ataukah merasa rendah diri, atau sering bertengkar dengan teman, ataukah peserta didik dapat mengenali emosi dirinya dengan baik. Yang selanjutnya mengenai perkembangan sosial. Di sini guru dapat mengamati apakah peserta didik itu selalu mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari teman atau guru, apakah peserta didik itu peduli terhadap temannya, apakah dia menghargai orang lain, apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya mungkin saat bekerja dalam kelompok ataukah mungkin saat piket kelas, kemudian apakah peserta didik itu mudah putus asa, apakah peserta didik pernah melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain, apakah peserta didik menghormati yang lebih tua, dan apakah peserta didik itu tinggal di lingkungan yang ramah anak, dan yang terakhir apakah peserta didik itu tergolong peserta didik yang populer atau rejected atau neglected. Masih mengenai perkembangan sosial, di sini guru dapat melakukan wawancara atau bertanya kepada peserta didik kira-kira bagaimana pergaulannya di rumah. Misalnya dengan bertanya siapa saja temanmu di rumah, apakah ada teman yang sebaya atau mungkin dia bergaul dengan teman yang usianya terpaut lebih dari 5 tahun di atasnya. Terus apakah orang tua menjalin komunikasi yang baik dengan guru? Kemudian apakah orang tua membimbing peserta didik belajar di rumah atau tidak? Di sini guru dapat menanyakan kira-kira kalau di rumah peserta didik itu belajar dengan siapa? Kemudian apakah dia tinggal bersama orang tua atau tidak? Ataukah malah orang tuanya berpisah? Dan apakah peserta didik itu rajin. Selanjutnya mengenai perkembangan moral. Di sini guru dapat mengamati apakah peserta didik itu selalu mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu atau tidak. Kemudian guru juga dapat mengamati kira-kira peserta didik itu termasuk
peserta didik yang patuh terhadap perintah guru dan orang tua atau tidak? Dan yang terakhir, apakah peserta didik itu selalu menaati tata tertib di sekolah maupun di kelas atau tidak? Yang terakhir, mengenai perkembangan motorik peserta didik. Di sini guru dapat mengamati motorik halus dan motorik kasar peserta didik. Misalnya, untuk mengamati perkembangan motorik halus peserta didik, guru dapat melihat bagaimana cara peserta didik itu dalam memegang alat tulisnya, apakah sudah benar atau belum. Kemudian dilihat apakah peserta didik dapat menulis dengan baik dan benar atau tidak. Dan apakah peserta didik itu mampu menggunting kertas atau tidak. Kemudian untuk motorik kasarnya, guru dapat melihat apakah peserta didik itu mampu berlari dan apakah peserta didik mampu melompat. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai panduan instrumen profiling peserta didik. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.